Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haifah Syed Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B Universitas Negeri Surabaya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja subnetting. Tapi sebelumnya, apa sih subnetting itu? Nah, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Subnetting juga mempunyai prinsip, yaitu memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, kenapa sih kita itu memerlukan subnetting? Karena untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya menjadi lebih efisien, ya kan? Nah, subnetting sendiri juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengefisienkan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, berarti terdapat 254 dikurangi 10. Berarti sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Tujuan yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, tujuan yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Selanjutnya, tujuan keempat yaitu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Nah, untuk mengetahui cara kerja subnetting, saya di sini menggunakan software Cisco pakai Tracer. Nah, langsung saja kita masuk ke cara kerja subnettingnya. Yang pertama, kita adakan router terlebih dahulu di sini. Nah, setelah itu kita adakan switch. 2 buah switch. 1, 2. Setelah itu kita tambahkan PC sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan menggunakan otomatik. Kita sambungkan switch ke router, PC ke switch, 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 PC ke switch. Nah, setelah itu kita setting routernya dulu. Nah, yang Gigabyte Ethernet 00 ini digunakan untuk lab 1. Sedangkan yang Gigabyte Ethernet 01 ini digunakan untuk lab 2. Kita setting yang 00 dulu. Nah, kita di sini mengisi IP versi 4 addressnya dengan 192.168.1.1
68 titik 1 titik 62. Setelah itu kita ubah angka belakangnya di subnet max menjadi 192. Nah, setelah itu kita on-kan port statusnya, ini kita on-kan. Nah, kalau sudah, kita lanjut yang 01. Kita ubah ID-nya menjadi 192.168 titik 1 titik 126. Nah, setelah itu subnet max-nya nggak usah diubah ya, karena ini udah benar, yang belakangnya 192. Lalu port statusnya ini kita on-kan. Nah, udah. Setelah itu kita tutup. Nah, sebelumnya saya ubah switch-nya dulu ya. Namanya kita ubah menjadi lab 1. Udah. Setelah itu ini juga kita rubah menjadi lab 2. Nah, kalau sudah, kita setting PC-nya satu persatu. Kita setting PC 1 terlebih dahulu. Nah, IP-nya kita isi 192.168.1.1. Setelah itu subnet max-nya angka belakangnya kita ganti jadi 192. Nah, karena PC 1 ini menggunakan gateway, maka kita isi gateway-nya dengan 192.168.1.1.62. Lalu kita tutup. Setelah itu lanjut ke PC 2. Kita ubah IP-nya menjadi 192.168.1.2. Lalu subnet max-nya kita ganti 192. Nah, karena PC 2 ini memiliki gateway, maka kita ubah menjadi 192.168.1.62. Kita tutup. Selanjutnya ke PC 3. Kita tulis IP-nya 192.168.1.3. Kita ganti subnetnya menjadi 192. Nah, karena PC 3 ini tidak menggunakan gateway, maka untuk default gateway-nya ini kita kosongi. Biarkan saja seperti ini ya. Tutup. Selanjutnya ke PC 4. IP-nya kita isi 192.1.1.65. Setelah itu gateway-nya
kita ganti menjadi 192. Nah, karena PC 4 ini menggunakan gateway, maka kita isi dulu gateway-nya menjadi 192.168.1.126. Nah, setelah itu kita tutup. Lanjut ke PC 5. Kita ubah IP-nya. Menjadi 192.168.1.66. Lalu kita ubah subnet max-nya menjadi 192. Nah, karena PC 5 ini tidak menggunakan gateway, maka default gateway-nya ini biarkan saja seperti ini. Jangan dirubah ya. Oke, tutup. Selanjutnya PC 6. Kita rubah IP-nya menjadi 192.168.1.67. Lalu kita rubah subnetnya juga menjadi 192. Nah, karena PC 6 ini tidak menggunakan gateway, maka default gateway-nya ini biarkan saja seperti ini, jangan dirubah. Ya, kita tutup. Nah, setelah kita setting, lalu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 ICMP. Nah, ini kan kita ke mode real time ya. Kita ubah dulu ya ke mode simulation. Lalu kita edit filter. Setelah itu kita pilih ICMP saja. Jadi yang lainnya itu kita hapus centangnya. Yang dicentang hanya ICMP saja. Nah, kalau sudah kita tutup. Setelah itu kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Setelah itu kita jalankan. Nah, PC 1 mengirim ke lab 1, kemudian lab 1 mengirim ke PC 3, lalu PC 3 menerima kan tadi ya. Setelah itu PC 3 mengirimkan lagi ke lab 1, lalu lab 1 mengirim ke PC 1. Nah, kenapa berhasil? Karena PC 1 dan PC 3 ini mempunyai sebuah gateway. Maka kesimpulannya, PC 1 dan PC 3 sama-sama dapat menerima sekaligus mengirim sebuah broadcast. Seperti itu ya. Lalu kita delete. Nah, kita coba yang kedua. Kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Lalu kita jalankan. Nah, PC 1 mengirim ke lab 1, setelah itu lab 1 ke router, setelah itu router ke lab 2, lalu lab 2 ke PC 4. Setelah itu PC 4 mengirimkan lagi ke lab 2, lab 2 mengirimkan lagi ke router, router mengirimkan lagi ke lab 1, dan lab 1 mengirimkan kembali ke PC 1. Nah, ini berhasil ya, karena PC 1 dan PC 4 itu sama-sama mempunyai gateway, maka dapat menerima dan mengirim sebuah broadcast. Oke, kita delete. Lalu selanjutnya kita kirim paket dari PC 2
ke PC 5. Lalu kita jalankan. PC 2 mengirim ke lab 1, lab 1 mengirim ke router, setelah itu router mengirim ke lab 2, lab 2 mengirim ke PC 5. Nah, ada tanda silang. Mengapa demikian? Karena pada PC 5 ini, dia itu tidak mempunyai sebuah gateway. Padahal di PC 2 itu, dia itu mempunyai sebuah gateway. Maka tidak bisa membuat komunikasi untuk pengiriman sebuah broadcast. Jadi otomatis tandanya itu silang seperti ini. Gitu teman-teman. Udah, kita delete. Setelah itu kita coba kirimkan paket dari PC 3 ke PC 6. PC 3 ke PC 6. Lalu kita jalankan. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, maka PC 3 dan PC 6 ini sama-sama tidak mempunyai sebuah gateway, maka tidak bisa melakukan sebuah pengiriman broadcast dan menerima sebuah broadcast. Ya kan? Oke. Lalu kita delete dan kita tutup. Setelah selesai membuat simulasi, maka kembalikan pada mode real time. Setelah itu, kita coba melakukan tracking. Nah, kita coba tracking dari PC 1 ke PC 3 dengan klik desktop lalu command prompt. Kita ketik tracker nomor IP tujuannya tadi ya. Kan tadi PC 1 ke PC 3, tujuannya kan ke PC 3, berarti kita ketik 192.168.1.3. Lalu kita lihat. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti tandanya berhasil. Ya kan? Setelah itu kita coba lagi. Tracking PC 1 ke PC 4. Command prompt. Tracker IP tujuannya. PC 4 kan berarti 192.168.1.65 ya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti berhasil. Kalau sudah, kita tutup. Setelah itu, kita coba tracking PC 2 ke PC 5. Command prompt, lalu kita ketikkan tracker IP tujuan. IP tujuannya kan kita tadi ke PC 5, maka 192.168.1.66 ya. Nah, kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau muncul tulisan seperti ini, request time out, maka tidak berhasil karena pada PC 5 itu tidak mempunyai sebuah gateway dan PC 2
punya gateway, maka PC2 itu hanya bisa mengirim, sedangkan PC5 itu tidak bisa mengirim kembali ke PC2. Ya, setelah itu kita tutup. Lanjut kita tracking PC3 ke PC6. Command prompt kita ketik record IP tujuan. Kita IP tujuannya ke PC6 berarti 192.168.1.67. Kita tunggu. Nah, kalau muncul tulisan seperti ini, request timeout, berarti tidak berhasil karena PC3 dan PC6 ini sama-sama tidak mempunyai gateway, maka tidak bisa mengirim sekaligus menerima paket seperti itu. Jadi percobaan tracking PC3 ke PC6 ini tidak berhasil. Nah, kita tutup. Oke teman-teman, sekian dulu simulasi dari saya. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua. Saya Haifa Syada Adila pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.